Berita Sumsel 24 jam hari ini. PT Hyundai Motors Indonesia memperkenalkan Hyundai Creta. SUV terbaru dari Hyundai ini menawarkan berbagai fitur canggih dengan bandrol harga dimulai 285 jutaan. Bagi Anda pecinta kendaraan yang memiliki fitur canggih di dalamnya, rasanya sangat tepat jika memilih Hyundai Creta. SUV keluaran PT Hyundai Motors Indonesia ini memiliki tampilan stylish yang menarik perhatian dan cocok untuk gaya hidup urban masyarakat Indonesia. Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia, Makmur, mengatakan Hyundai menawarkan berbagai fitur canggih yang menjadikan Creta sebagai produk unggulan dan terdepan di kelasnya. Beberapa di antaranya adalah Cooler Glove Box, di mana laci dashboard dapat digunakan sebagai tempat untuk menjaga kesegaran makanan dan minuman. Selanjutnya, ambient mood lamp dan panoramic sunroof yang menciptakan kesan dan suasana mewah selama berada di dalam kereta. Dari sisi kursi, konsumen bisa mengatur suhunya, memberikan kesejukan dan meningkatkan kenyamanan bagi penumpang dan pengemudi, serta beberapa fitur canggih lainnya. Dengan berbagai fitur canggih tersebut, konsumen bisa mendapatkannya dengan harga berkisar 285 jutaan rupiah. Jadi tadi kan saya pernah sampaikan ini adalah connected car service, di mana ini mobil memang terhubung dengan smartphone dari setiap pemiliknya. Jadi bisa di-download baik di App Store ataupun Play Store untuk Android dan iOS. Ini mobil ibu bisa nyalakan. Jadi misalnya ibu pagi-pagi habis sarapan, masih siap-siap, terus biar mobilnya dingin dulu, dari dalam rumah kita bisa nyalakan tanpa perlu menggunakan kunci. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, paltres.com. Pemirsa, meski merupakan wisata buatan, namun agrowisata Tanjung Sakti merupakan tempat wisata yang sangat asri. Pasalnya, objek wisata tersebut dipadu dengan alam yang eksotis. Keindahan wisata alam yang merupakan perpaduan air terjun buatan dan suasana taman menjadikan agrowisata Tanjung Sakti Kabupaten Lahat menjadi destinasi wisata pilihan. Lia Suzana, salah satu pengunjung, mengatakan bahwa banyak spot yang mendukung untuk bersuah foto di agrowisata Tanjung Sakti, mulai dari air terjun buatan, taman, dan suasana alam yang eksotis karena berada di areal sawah dan di tepi Sungai Mana. Menurut Lia, agrowisata berada di akses jalan lintas pagar alam Bengkulu Selatan. Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Lahat, membuat agrowisata Tanjung Sakti selalu ramai pengunjung. Tanggapannya Bu tentang agrowisata Tanjung Sakti ini, Bu? Ya, saya selaku pengunjung di agrowisata Tanjung Sakti ini melihat pemandangan yang ada di agrowisata Tanjung Sakti ini sangat indah. Banyak spot-spot foto seperti taman-taman, jembatan Ampera, simbol-simbol jembatan Ampera, Merlion, terus apa lagi? Potong jadi membuat pengunjung itu ingin terus datang ke sini lagi. Nggak akan bosan-bosannya dengan keindahan dan nuansa-nuansa yang ada di agrowisata Tanjung Sakti ini. Sementara Barmawi selaku pengelola agrowisata mengatakan pihaknya menyediakan lapangan parkir yang lumayan luas agar dapat menampung wisatawan. Untuk masuk ke lokasi agrowisata cukup membayar jasa parkir. Setiap hari libur weekend, menurut Barmawi, jumlah pengunjung bisa mencapai 1.000 orang. Namun kalau bertepatan dengan libur nasional, jumlahnya bisa meningkat berkali-kali lipat menjadi puluhan ribu orang. Benarnya kami dari pengelola agrowisata sudah membuat atau menyediakan kantong-kantong parkir, baik itu mobil roda 4 maupun roda 2. Namun antusiasme masyarakat untuk mengunjungi agrowisata terlalu banyak, ya akhirnya itulah membludak. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, paltres.com. Tim Museum Negeri Sumatera Selatan melaksanakan program museum masuk sekolah di Kabupaten Pali. Di sana tim mengunjungi SMP Negeri 1 Talang Ubi dan SMK YPIP Talang Ubi. Program Museum Masuk Sekolah yang diinisiasi Museum Negeri Sumatera Selatan Balaputra Dewa digelar di Kabupaten Pali. Di sana ada 2 sekolah yang dikunjungi seperti SMP Negeri 1 Talang Ubi dan SMK Yayasan Perguruan Islam Pendopo Talang Ubi.
Kepala SMK YPIP Talam Ubi M. Taufik mengaku sangat mengapresiasi program yang diinisiasi dari Museum Negeri Sumatera Selatan ini. Menurut dia, kehadiran tim dari Palembang ini memberikan rasa penasaran kepada siswa, terutama bentuk rumah limas dan rumah ulu yang menjadi koleksi museum. Bahkan, sebagian siswa baru menyadari jika rumah limas sempat ada di uang Rp10.000. Menurut Taufik, selama ini siswa belum familiar dengan istilah sejarah yang disampaikan oleh tim dari museum. Oleh sebab itulah, momentum tersebut membuka wawasan anak-anak untuk mengenal lebih jauh sejarah dan kebudayaan di Sumsel, terutama hal-hal yang berkaitan dengan museum. Sementara itu, Kasih Museum Negeri Sumsel Balaputra, Adi Citra Sandi bersyukur pihak sekolah cukup terbuka menerima tim dari Museum Negeri Sumatera Selatan. Untuk itulah, momentum ini dimanfaatkan tim untuk mensosialisasikan koleksi yang ada di museum milik Pemprov Sumsel. Adapun materi sosialisasi sendiri berupa pengelolaan koleksi museum dan pemahaman museum secara umum. Untuk itulah dia berharap pemahaman singkat tersebut bisa memberikan semangat kepada siswa untuk mengetahui koleksi yang menjadi bukti sejarah di Sumatera Selatan. Reporter Sri Depi, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sejumlah warga Muara Enim langsung mendatangi salah satu distributor yang menjual minyak goreng dengan harga murah. Namun sayangnya warga mengabaikan protokol kesehatan saat mengantri. Padahal di sisi lain kasus COVID-19 mengalami kenaikan. Warga yang didominasi emak-emak ini langsung bergegas menuju salah satu toko distributor di Jalan Haji Burlian Tanah Abang Muara Enim. Sesaat mengetahui jika toko tersebut menjual minyak goreng dengan harga murah. Di sana warga bisa membeli minyak goreng dengan harga Rp15.000 untuk per liter. Setiap orang mereka dibatasi membeli 2 liter. Dari hasil pantauan, warga mengabaikan protokol kesehatan selama membeli minyak goreng. Sebagian mereka terlihat tidak menggunakan masker. Tidak hanya itu, lalu lintas sempat macet karena warga yang ingin membeli minyak goreng memarkirkan kendaraan sembarangan tempat. Beberapa warga saat dikonfirmasi mengaku terpaksa berdesakan begitu mendapat informasi adanya minyak goreng seharga Rp15.000 per liter. Harga 15 berberebutan. Harga berapa 15? Ngapa usulannya macam anda pergi minyak ni? Tahu juga kita. Berapa harganya tadi? Pada ni? 15. 15. Jadi cepat dapat 2 kilo. Ya, cuma 2 kilo. Mereka berharap kondisi kelangkaan minyak goreng dan harga yang tinggi ini tidak berlangsung lama. Pemerintah diminta bisa mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini karena keberadaan minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Iya. Iya. Jadi mana harapan kepada pemerintah ni? Mana ni gudang-gudang impor stok tu tidak kali. Itu berarti itulah akan jadi kelangkaan ini. Oh, oke. Reporter dan juru kamera Ahmad Wadi, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palfresh Official seperti Podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.